Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 82. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah pertempuran sengit, Wang Lin berusaha mempertahankan diri dengan pedang langitnya. Namun serangan raksasa yang kuat membuat senjatanya terhempas. Su Liguo, roh pedang itu, hanya dapat menjerit sebelum kesadarannya menghilang. Raksasa itu terus menyerang, tetapi rantai dari kereta perang tiba-tiba membelit roh binatang buas yang marah, memicu pertarungan baru. Raksasa es berhadapan langsung dengan roh binatang itu, saling melempar serangan dahsyat. Ketika roh binatang mencoba menelan raksasa es, cambuk kuat muncul dan memaksanya mundur. Di tengah kekacauan itu, kupu-kupu merah bangkit, menyerukan laser jiwa, mengungkap senjata pamungkas yang akhirnya memaksa roh binatang kembali ke kereta perang. Sementara itu, Wang Lin berhasil pulih dan dengan cepat menyerang raksasa es yang mulai melemah. Merasakan ancaman, raksasa itu berusaha melarikan diri, tetapi Wang Lin tidak membiarkannya kabur. Kupu-kupu merah menyaksikan semua itu dengan penuh amarah. Ia tak pernah menyangka Wang Lin yang dulu dianggap lemah kini menjadi ancaman besar. Dengan tekad membara, ia memanggil avatarnya, menciptakan sosok tanpa emosi yang mengendalikan kekuatan misterius. Ilusi orang-orang dari masa lalu Wang Lin muncul untuk mengganggunya, tetapi ia tetap tenang, menantang hukum reinkarnasi itu sendiri. Dalam sekejap, energi siklus reinkarnasi turun, menghancurkan avatar kupu-kupu merah. Kalah telak, ia batuk darah dan menyadari kekalahannya. Wang Lin juga kelelahan, sadar bahwa pertempuran ini bukan sekedar adu kekuatan, tetapi pembuktian jalan dao masing-masing. Di akhir pertarungan, kebencian di mata kupu-kupu merah perlahan memudar, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam. Sementara itu, Wang Lin tetap berdiri tegak, siap melangkah lebih jauh dalam perjalanan kultivasinya. Di episode selanjutnya, Wang Lin merasa terancam, lawannya memang seorang jenius, bisa mendapatkan pencerahan hanya dari satu pertempuran domain. Jika dibiarkan hidup, kupu-kupu merah akan menjadi ancaman besar di masa depan. Maka, tanpa ragu, Wang Lin segera bertindak. Dengan satu gerakan, dia merogoh tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera pembatasan. Gas restriksi keluar dan membentuk tombak hitam yang memancarkan aura kuat. Semua kekuatan dari bendera itu berkumpul dalam tombak, mencapai puncak kekuatannya setelah mencapai tahap penyelesaian pertama. Wang Lin bergerak cepat, menyerang dengan tombak di satu tangan dan pedang langit di tangan lainnya. Raksasa es milik kupu-kupu merah meraung dan melompat untuk menyerang, tetapi tombak Wang Lin lebih cepat. Ujungnya melesat ke arah kupu-kupu merah, menembus dahi raksasa es tersebut. Meski sempat menahan dengan tangannya, serangan itu terlalu kuat. Tangan raksasa itu hancur, gas pembatas meresap ke dalam tubuhnya, dan akhirnya tombak itu menusuk lehernya. Mata raksasa itu perlahan meredup sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya runtuh menjadi kepingan es. Kupu-kupu merah menarik nafas dalam, keluar dari raksasa yang hancur, dan melayang di udara. Dia sangat lemah, harta hidupnya habis, avatar domainnya hancur, jiwanya terluka parah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Dia seperti menemukan sebuah pemahaman baru yang memberinya keyakinan bahwa suatu hari nanti, membunuh Wang Lin akan menjadi hal yang mudah. Di antara reruntuhan es, sebuah cambuk putih yang murni muncul. Kupu-kupu merah melambaikan tangannya untuk mengambilnya, tetapi Wang Lin tidak membiarkan itu terjadi. Dalam sekejap, tombaknya berubah menjadi cambuk hitam dan melilit cambuk jiwa tersebut. Kupu-kupu merah terkejut, berteriak marah. Tetapi Wang Lin hanya tertawa sambil menarik cambuk jiwa itu ke arahnya. Dia tahu, ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan membiarkan lawannya memilikinya. Meski kupu-kupu merah mencemoohnya, mengatakan bahwa cambuk itu memiliki segel dari sekte giok surgawi yang tidak bisa dia gunakan. Wang Lin tetap memasukkannya ke dalam tasnya.
Namun, pertarungan belum berakhir. 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekeliling kupu-kupu merah. Roh logam, roh kayu, roh air, dan roh api. Semua unsur kecuali roh bumi berkumpul. Ini adalah harta utama kupu-kupu merah, sumber kekuatannya yang sesungguhnya. Wang Lin menatap mereka dengan mata penuh perhitungan. Dalam pertempuran ini, dia telah mengalami cedera parah, baik secara fisik maupun pada jiwanya. Namun, melihat keempat roh unsur ini, pikirannya mulai merencanakan sesuatu. Jika dia bisa menguasai mereka, maka hari ini akan menjadi langkah besar dalam kultivasinya. Kupu-kupu merah menggerakkan tangannya, membentuk segel, dan 4 roh unsur itu langsung menyerang Wang Lin. Namun, Wang Lin sudah siap. Dengan satu gerakan, dia mengaktifkan ukiran kayu yang mengandung domain waktu. Dalam sekejap, keempat roh itu berhenti bergerak sesaat. Itu cukup bagi Wang Lin. Dia segera meraih roh logam, menekan roh kayu, dan kemudian melesat mengejar kupu-kupu merah. Namun, lawannya tak tinggal diam. Dengan wajah pucat, dia mengorbankan salah satu rohnya. Roh logam bergetar hebat, melepaskan energi destruktif, dan meledak. Wang Lin sempat berteleportasi untuk menghindar, tetapi tetap terkena dampaknya. Dia muntah darah, tubuhnya melemah, dan bahkan tingkat kultivasinya menurun. Meskipun terluka, Wang Lin tidak menyerah. Dia menelan pil penyembuh dan kembali menyerang. Tapi kupu-kupu merah tidak berniat menyerah begitu saja. Kali ini, dia memerintahkan 3 roh lainnya untuk meledak sekaligus. Wang Lin menyadari bahaya besar di depan matanya. Jika ledakan ini terjadi, mereka berdua akan musnah bersama. Namun, sebelum itu terjadi, sebuah kekuatan lembut turun dari langit, mengelilingi 3 roh unsur tersebut dan menenangkan energinya. Seseorang muncul di hadapan kupu-kupu merah. Gong Sun Po, salah satu tokoh besar dari Gunung Suzaku. Dengan satu gerakan santai, Gong Sun Po melempar Wang Lin mundur sejauh 100 kaki. Wang Lin tahu kekuatan ini berada di luar jangkauannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gong Sun Po menatap Wang Lin dan menyatakan bahwa dia telah menang. Sebagai hadiahnya, Wang Lin diperintahkan pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima posisinya sebagai murid tamu. Dia bahkan diberikan kesempatan mengajukan satu permintaan. Tapi Wang Lin masih dipenuhi amarah. Dengan dingin, dia mengangkat pedang langitnya dan membelah roh kayu menjadi 2. Menyegel setengahnya menjadi kristal sebelum menyimpannya. Tindakannya itu membuat Gong Sun Po murka. Tanpa basa-basi, lelaki tua itu membatalkan hak Wang Lin untuk mengajukan permintaan. Setelah menyelamatkan kupu-kupu merah dan mengembalikan roh yang meledak ke dalam tubuhnya, Gong Sun Po membuka portal dan pergi. Kupu-kupu merah sebelum memasuki portal menatap Wang Lin dengan dingin dan berbisik, bersumpah bahwa dia akan mati di lain waktu. Namun, kupu-kupu merah saat ini tidak menyadari bahwa usianya hanya tersisa 3 hari lagi. Sebuah konspirasi telah dimulai dari Gunung Suzaku, dan nasibnya telah ditentukan tanpa ia sadari. Wang Lin melangkah melewati pintu cahaya dan mendapati dirinya kembali ke altar, seolah-olah waktu telah berhenti. Tidak ada siapapun di sana, seperti mereka tak pernah ada sebelumnya. Hanya keheningan yang menemani Wang Lin saat ia melihat sekeliling, memastikan dirinya benar-benar sendirian. Di udara, sebuah batu giok melayang, memancarkan cahaya lembut. Dengan satu gerakan tangan, Wang Lin meraihnya dan segera menyadari bahwa batu itu berisi peta yang menunjukkan arah ke Gunung Suzaku. Merenungkan langkah selanjutnya, ia memilih untuk duduk bersila. Luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran dengan kupu-kupu merah masih terasa, dan kultivasinya menjadi tidak stabil. Meski pil penyembuh bisa sedikit membantu, pemulihan total hanya bisa dicapai dengan meditasi dan budidaya tertutup. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Saat malam mulai menyelimuti langit, Wang Lin bangkit dari posisinya. Dari dalam tas penyimpanan, ia memanggil seekor nyamuk raksasa dan segera naik ke punggungnya. Dengan isyarat sederhana, ia mengirim pesan pada binatang itu untuk terbang ke tujuan berikutnya. Nyamuk itu meluncur dengan kecepatan stabil, menerobos angin malam yang sunyi di bawah cahaya bulan yang menggantung di langit. 3 hari berlalu, dan di Gunung Suzaku terjadi fenomena yang mencengangkan. Gunung ini adalah tempat suci, dengan istana megah di bagian depan dan sebuah gua misterius di bagian belakang. Hanya mereka yang mendapat izin dari Suzaku saat ini yang boleh memasuki gua tersebut.
Di dalam gua terdapat 4 lapisan. Pada lapisan kedua ada 2 kolam unik. Salah satunya mengeluarkan gas putih yang langsung membeku saat menyentuh langit-langit. Sementara yang lainnya menghasilkan tetesan air merah yang segera menghilang. Yang satu dingin membeku, yang lain panas membara. Kolam es berisi air dingin berusia 30.000 tahun dari planet salju surgawi. Sementara kolam api menyimpan api kuno dari planet api asal dengan usia yang sama. Untuk mendapatkan 2 elemen ini, Suzaku telah mengorbankan harga yang sangat besar. Di sekitar kolam-kolam ini, 99 batu roh berkualitas tinggi ditempatkan dalam formasi yang memancarkan energi spiritual luar biasa. Di pusat masing-masing kolam, seorang pria dan seorang wanita duduk bermeditasi. Pria itu berada di atas kolam api. Auranya sedikit jahat, namun memiliki daya tarik misterius. Sementara itu, wanita yang duduk di atas kolam es memiliki kecantikan yang tak kalah dari kupu-kupu merah, bahkan lebih menawan dengan pesona uniknya. Jika Wang Lin berada di sana, ia pasti akan merasa bahwa wanita itu tampak familiar. Tak lama, seorang lelaki tua muncul dalam cahaya merah, memasuki gua dengan langkah mantap. Wajahnya mengingatkan pada pria tua yang pernah memberikan topi jerami kepada Wang Lin. Meskipun jelas mereka adalah orang yang berbeda. Dengan suara yang penuh wibawa, ia memanggil nama pria di atas kolam api, Qian Feng. Sang pria membuka matanya dan aura jahat di sekelilingnya semakin pekat. Orang tua itu mengungkapkan sebuah perintah. Kupu-kupu merah sedang dalam kondisi lemah di ruang rahasia. Ini adalah kesempatan bagi Qian Feng untuk melahap kesadarannya dan mengambil wilayahnya. Tanpa ragu, pria itu menyeringai dan menghilang dalam sekejap, bersiap untuk menjalankan tugasnya. Di dalam ruang rahasia, kupu-kupu merah tengah bermeditasi, berusaha pulih dari pertarungan sebelumnya. Pikirannya dipenuhi dendam terhadap Wang Lin. Namun, tiba-tiba sebuah suara lembut muncul dari kegelapan. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah jari mendarat di antara alisnya, menekan tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Kupu-kupu merah tak berdaya melawan teknik yang begitu kuat. Qian Feng menyeringai, mengungkapkan niatnya untuk mengambil domain dan energi 4 unsur yang dimiliki wanita itu. Ia menyerap kesadarannya, mengubah kupu-kupu merah menjadi boneka tanpa jiwa. Tubuhnya masih ada, tapi matanya kosong tanpa kehidupan. Di dalam gua, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Sayangnya, hanya ada satu Suzaku. Pandangannya lalu beralih kepada wanita di atas kolam es, Liu Mei. Liu Mei, murid dari sekte Xuandao, membuka matanya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Lelaki tua itu mengingatkannya pada Wang Lin, seorang murid kecil yang dulu berada di sekte Heng Yue. Sekarang pemuda itu dikenal sebagai Cheng Niu. Suzaku telah merencanakan masa depan mereka. Jika Liu Mei bisa meninggalkan jejaknya di hati Wang Lin, dia bisa menggunakan pria itu sebagai media untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan begitu, ia akan memiliki peluang lebih besar dibandingkan Qian Feng untuk mendapatkan gelar Suzaku. Namun, Liu Mei tampak ragu, apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh? Dengan kebingungan yang menggelayut di benaknya, ia tetap patuh terhadap perintah gurunya. Ia tahu bahwa peran yang ditakdirkan untuknya adalah menjadi seseorang yang akan meninggalkan tanda dalam hati Wang Lin, terlepas dari metode yang harus ia gunakan. Saat ia bersiap meninggalkan gua, Qian Feng muncul kembali dengan kupu-kupu merah di belakangnya, atau setidaknya sesuatu yang dulu adalah kupu-kupu merah. Kini, wanita itu hanyalah boneka tanpa kesadaran. Liu Mei menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kupu-kupu merah, wanita yang dulu begitu anggun dan kuat, kini telah kehilangan segalanya. Ini bukan pertama kalinya Qian Feng melahap seseorang demi meningkatkan kekuatannya, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Dengan senyuman licik, Qian Feng menatap Liu Mei. Ada nada penuh maksud dalam suaranya saat ia berkata bahwa suatu hari Liu Mei juga akan menjadi selirnya. Tanpa sepatah kata pun, Liu Mei hanya melangkah pergi. Namun, dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh? Ataukah ada takdir lain yang menunggunya di masa depan? Di suatu sudut negeri Suzaku, yang terkenal sebagai pusat budidaya nomor 1, seorang lelaki tua tampak lusuh sedang menikmati paha ayam panggang. Namun, tiba-tiba ia terbatuk beberapa kali hingga daging ayam yang sedang dikunyahnya tersembur keluar. Wajahnya langsung berubah muram.
Ia sempat berdiri, tampak berpikir keras, lalu akhirnya kembali duduk dengan ekspresi tak kalah suram. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh pertarungan. Ia mengalah dulu dalam perebutan gelar Suzaku agar saudaranya bisa mendapatkannya. Tetapi sekarang, rasanya keadaan semakin keterlaluan. Kali ini, ia tak bisa tinggal diam. Wang Lin yang berhasil kembali dari alam surgawi adalah pilihannya. Jika saudaranya berani menghancurkan Wang Lin, maka ia tak segan untuk menghancurkan Qian Feng sebagai balasannya. Amarah membara di matanya saat ia melemparkan sisa paha ayamnya. Sementara itu, Wang Lin tengah berkultivasi dengan mata terpejam, duduk di punggung seekor binatang buas. Setelah waktu yang lama, ia membuka mata dan menghela nafas panjang. Luka fisiknya memang mulai membaik, tetapi luka pada jiwanya masih menjadi masalah. Ditambah lagi, ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggunya sejak tiba di Suzaku. Ia tahu perasaan itu bukan tanpa alasan. Kupu-kupu merah yang mengalami luka serupa kini sudah hampir pulih dan bahkan mencapai terobosan baru. Jika Wang Lin tidak bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa sebelum kupu-kupu merah menyelesaikan kultivasi tertutupnya, maka peluangnya untuk bertahan sangat kecil. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Binatang nyamuk yang menjadi tunggangannya berhenti terbang dan tampak kebingungan. Lalu, suara kuno menggema di udara, meneriakkan kata-kata yang langsung membuat bulu kuduknya meremang. Transfer gayung besar. Sekejap kemudian, formasi raksasa muncul di langit. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin segera berusaha melarikan diri dengan berteleportasi. Namun, ia hanya mampu bergerak 1000 kaki sebelum kekuatan tak terlihat menghentikan teleportasinya. Tak lama, formasi di langit bergetar dan mengeluarkan gelombang energi spiritual yang sangat kuat. Wang Lin kaget dan tak mampu menahan daya hisap yang menyeretnya ke dalam formasi. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang dalam pusaran energi dan formasi pun lenyap. Di tempat itu, seorang pria tua perlahan keluar dari bayangan. Ia menggumam pelan, "Negara Suyu, kalian berutang budi pada lelaki tua ini." Di ujung utara benua Suzaku, sebuah formasi raksasa terbuka dan seseorang terlempar keluar dengan kasar. Wang Lin dengan cepat menghentikan tubuhnya di udara. Matanya meneliti sekeliling dengan waspada. Pemandangan di depannya hanya memperburuk perasaannya. Seorang pria paruh baya duduk santai di depan meja kayu dengan secangkir teh di tangannya. Pria itu menyesap tehnya dengan tenang sebelum menatap Wang Lin dan berkata, "Junior Cheng Niu, aku adalah Li Yuanfeng, Master Sekte Suyu. Hari ini, aku datang untuk mengambil nyawamu demi kupu-kupu merah." Secepat kilat, Wang Lin menyadari bahwa pria ini berada pada tingkat transformasi jiwa. Ia tidak ragu-ragu untuk segera mengaktifkan kompas bintang dan mencoba melarikan diri melalui celah spasial. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya, dengan kekuatannya saat ini, ia bisa dengan mudah merobek ruang terbuka. Tetapi kali ini, semua usahanya sia-sia. Pria parubaya itu hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada santai, "Aku sudah mengatur formasi yang menyegel ruang di area ini. Kompas bintangmu tidak lebih dari sampah di sini." Wang Lin mencoba berteleportasi, tetapi lagi-lagi gagal. Pria itu tampaknya sudah mempersiapkan jebakan ini dengan sangat matang. Menyadari bahwa ia tak punya pilihan lain, Wang Lin mengambil langkah cepat untuk mundur. Sementara itu, pria parubaya tetap tenang, kembali menuang teh dan meniupnya perlahan sebelum berkata, "Biasanya, aku jarang turun tangan, tapi jika aku sudah melakukannya, aku tidak akan memberi celah bagi targetku untuk kabur. Cheng Niu, kau pasti mati kali ini." Ia lalu melesat mengejar Wang Lin dengan kecepatan yang sama persis, seolah sedang bermain-main layaknya kucing yang menikmati perburuannya terhadap seekor tikus. Wang Lin semakin terdesak. Ia segera mengeluarkan sebuah batu giok dan mengisinya dengan energi spiritual. Seketika, nyala api biru mengelilinginya sebelum tubuhnya lenyap. Sebuah suara lirih keluar dari mulut Wang Lin. "Sun Tai, ayo cepat." Tak lama kemudian, Wang Lin berhenti mendadak. Di depannya berdiri 3 orang berjubah hitam. Orang yang berada di tengah melangkah maju, dan seketika aura menindas menyelimuti seluruh area. Penggarap transformasi jiwa lain, Wang Lin merasakan situasinya semakin memburuk. Pria parubaya yang mengejarnya kini sudah tiba. Ia berhenti sekitar 100 kaki dari Wang Lin dan berkata dengan nada penuh percaya diri,
Tak perlu lari, Cheng Niu, hari ini adalah hari kematianmu. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat tangan dan menciptakan angin puyuh dahsyat yang langsung melesat ke arah Wang Lin. Dengan cepat, Wang Lin mengayunkan pedang surgawinya, menghancurkan angin itu dan mengirimkan gelombang energi pedang ke arah lawannya. Namun, pria paruh baya itu hanya tersenyum mengejek, menangkap energi pedang dengan tangan kosong, lalu menghancurkannya begitu saja. Wang Lin semakin putus asa. Dengan cedera yang masih parah, ia tahu bahwa melawan mereka adalah misi bunuh diri. Namun, tiba-tiba salah satu dari 3 orang berjubah hitam melangkah maju. Dengan hormat, ia berbicara kepada leluhur klan iblis raksasa yang berdiri di dekatnya. "Leluhur, biarkan aku yang menghabisinya untuk membalas dendam pribadiku." Leluhur itu menatapnya sesaat sebelum mengangguk. Orang berjubah hitam itu lalu melepas topengnya, dan Wang Lin langsung mengenali wajah di baliknya, Cihu. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Cihu yang berbeda. Saat ia menyerang, gelombang energi spiritual yang seharusnya melukai Wang Lin justru malah terserap ke dalam tubuhnya. Wang Lin tersentak, jantungnya berdegup kencang. Apakah Cihu sedang membantunya? Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.